Assalamualaikum Vivi. Waalaikumsalam Karin. Karin, Luis sama Aisyah mana? Luis sama Aisyah nggak bisa, soalnya dia masih eskul. Ya udah yuk masuk. Ayo Lin, duduk sini. Ayo, makasih ya. Nih, kuahnya. Kasih. Vivi, nonton Upin Ipin yuk. Ayo. Yang dilaksanakan Kasus prostitusi di anak di bawah umur. Kayak menarik sih. Udah. langsung di gedung DPR. Kita bergabung saja kembali kepada rekan saya Elizabeth Fiona yang sudah berada di gedung DPR langsung. Pemirsa, bersama saya Elizabeth Fiona yang akan mengabarkan kabar Indonesia pada hari ini di channel One TV. Hari ini, tanggal 23 Februari 2023, saya sedang berada di depan gedung DPR hari ini yang terlihat akan melaksanakan sidang bersama Menteri Komunikasi dan Informasi beserta jajarannya dengan para ketua fraksi dari berbagai partai. Terlihat sidang hari ini dihadiri 8 fraksi dari Partai PDIP, PKS, PKB, Golkar, Demokrat, Nasdem, Gerindra, dan P3. Rapat rencananya akan dilaksanakan pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat dan sekarang waktu menunjukkan pukul 12:51 yang berarti dalam 9 menit lagi rapat akan dimulai. Bisa pemirsa lihat di sini persiapannya sedang para hadirin rapat sudah hadir di sini dan sekarang tinggal menunggu sidang untuk masuk dan rapat 9 menit akan dimulai. Jadi tetap bersama saya dan saksikan kabar hari ini hanya di channel One TV. Sebelum dimulainya sidang pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran sidang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 22 Februari tahun 2023 akan dilaksanakan sidang pembahasan program segmentasi media sosial anak di bawah umur. Saya Arlinda Safa Kamila sebagai notulen akan menyampaikan rangkaian acara dan tata tertib pada kegiatan sidang pembahasan program segmentasi media sosial terhadap anak di bawah umur, yaitu sebagai berikut. 1. Doa mulai dan pembacaan agenda. 2. Penyampaian tata tertib dalam rapat. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Pembukaan rapat oleh ketua pimpinan rapat. 5. Pembukaan diskusi dan pemaparan pendapat maupun pertanyaan dari peserta rapat. 6. Pemaparan hasil rapat oleh ketua rapat. 7. Memutuskan hasil rapat oleh ketua rapat. 8. Penutupan rapat. Adapun tata tertib yang harus dipatuhi selama rapat berlangsung akan saya bacakan, yaitu 1. Rapat akan dilaksanakan dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. 2. Ketua rapat sidang akan membuka dan memimpin selama acara sidang berlangsung. 3. Semua acara rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. 4. Semua orang di dalam rapat dilarang makan dan minum. 5. Seluruh peserta rapat dilarang berbuat onar selama berjalannya rapat. 6. Seluruh peserta rapat dipersilahkan membuka handphone ketika berkaitan dengan kepentingan rapat. 7. Pada setiap tata acara rapat, peserta rapat akan diberi kesempatan untuk bertanya atau menyatakan pendapat dengan ketentuan A. Setiap pertanyaan dan pernyataan pendapat disampaikan atau diajukan pada waktu ketua rapat memberikan kesempatan untuk aduan tersebut. B. Meminta izin sebelum memberikan pertanyaan atau pernyataan pendapat kepada ketua rapat. C. Setiap pertanyaan atau pernyataan
fraksi dari Demokrat. Mohon diizinkan saya Marino Fitri sebagai ketua fraksi Demokrat untuk menanggapinya. Menurut kami, seperti yang telah sebelumnya saya diskusikan dengan anggota saya, Muhammad Rafi, kebijakan yang disarankan oleh Kominfo merupakan solusi yang tepat untuk keadaan di Indonesia sekarang. Maraknya definisi instruksi online dalam dua umur, kami juga menyarankan agar Kominfo untuk mempertegas segmentasi pada penggunaan media sosial. Saya Rafi, selaku anggota fraksi dari Partai Demokrat, izin menambahkan, benar apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya Karin, kami sangat menyarankan juga kepada Kominfo untuk mempertimbangkan hal ini. Apa saja dampak-dampaknya yang dihasilkan terkait pelaksanaan program ini nantinya? Apakah ada yang dirugikan atau tidak? Mohon pertimbangan lagi. Baik, terima kasih kepada anggota fraksi Partai Demokrat. Dilanjutkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan kepada ketua fraksi Demokrat yang telah menyampaikan pendapatnya. Kami menanggapi pendapat dari ketua fraksi Demokrat mengenai penegasan segmentasi. Kami berencana untuk mempertegas segmentasi melalui fitur konten, penyaringan konten terhadap anak di bawah umur, sehingga dapat membatasi konten yang dapat diakses oleh anak di bawah umur. Bagaimana tanggapan Anda sekalian? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas jawaban Kominfo. Ya, dipersilakan kepada ketua fraksi merangkul untuk menanggapinya. Izinkan saya juga saudara dari saya Andi Taufik serta berbicara untuk menanggapi terkait kebijakan baru Kominfo. Menurut kami, kebijakan tersebut adalah solusi terbaik untuk mengurangi konsumsi yang terjadi belakangan ini. Karena nilai terlalu membatasi konten. Menurut kami, program segmentasi tersebut adalah solusi terbaik untuk menanggulangi kasus prostitusi yang marak terjadi belakangan ini. Karena dinilai terlalu membatasi ruang kebebasan anak untuk eksplorasi bakat dan minatnya. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk semua peserta menaati tata tertib persidangan dan tetap tenang serta kondusif. Baik, saya lanjut. Terima kasih kepada ketua fraksi dan anggota PDIP sudah menanggapi. Persilakan kepada ketua fraksi dan para anggota Gerindra untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Arifin Febriani, selaku ketua fraksi Gerindra, dan rekan saya Luis Alberto, serta apabila membaca izin menanggapinya. Saya setuju dengan pendapat dari fraksi PDIP bahwa kebijakan tersebut harus dipikirkan kembali oleh Kominfo, karena kebijakan tersebut akan merugikan para anak yang menggunakannya dengan positif. Terima kasih. Terima kasih kepada ketua fraksi Gerindra dan anggotanya sudah menanggapi terkait kebijakan baru Kominfo. Selanjutnya dipersilakan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi untuk menanggapi terkait pendapat tersebut. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kami izin menyanggah bahwa program kami akan membatasi dan merugikan anak yang menggunakannya dengan bijak, karena kami tidak akan membatasi dan merugikan anak-anak yang melakukan secara bijak, karena nantinya kami akan selalu mencukupi konten-konten yang dibutuhkan pada fitur segmentasi di setiap aplikasi sosial medianya, sehingga tidak ada kerugian mendapat anak-anak yang menggunakan sosial medianya secara bijak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Menteri Kominfo beserta jajarannya atas anggarannya. Lanjutkan kepada ketua fraksi dan anggota fraksi yang ingin menyampaikan pendapat. Baik, dipersilakan kepada ketua fraksi PKB. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Farida Rizkyana, selaku ketua fraksi PKB, berpendapat bahwa kebijakan ini yang pertama memberikan resiko besar terhadap para rakyat.
untuk kepada PKS. Saya Aisyah Zina, selaku ketua fraksi Partai setuju dengan pendapat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa kita harus memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi nantinya. Jika di peraturan tersebut ada batasan minat teritorial dibatasi waktu, apabila ada seperti itu, pengguna bisa saja memanipulasi dengan menggunakan data dari orang lain. Hal tersebut haruslah kita pertimbangkan. Terima kasih fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya dipersilakan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi untuk menanggapinya. Baik, saya selaku perwakilan dari Menteri Informasi dan Komunikasi izin memberikan tanggapan terkait dengan adanya peraturan tersebut. Kami akan mempertimbangkan lagi dalam cakupan legislasi dan tujuan. Tetapi sekarang ini peraturan ini belum selesai kami timbangkan dan masih dalam tahap proses. Karena menurut kami ini merupakan langkah darurat yang harus pemerintah ambil hingga menyebabkan kasus yang melenceng dari ideologi kita Pancasila. Kami berharap juga dengan peraturan atau kebijakan ini dapat memberikan ganjaran yang positif bagi generasi bangsa Indonesia. Terima kasih atas tanggapannya Menteri Komunikasi dan Informasi. Kepada para ketua dan anggota fraksi yang ingin menanggapi, dipersilakan. Ya, silakan. Terima kasih kepada pimpinan sidang atas kesempatannya. Saya Zaimalia Aziza selaku ketua fraksi P3. Rekan saya Fatih Haris. Saya izin menyampaikan bahwa saya merasa bahwa peraturan dan kebijakan yang nantinya direncanakan oleh Menteri Kominfo haruslah dikembangkan terlebih dahulu dalam cakupan yang lebih luas. Bagaimana jika seandainya kebijakan ini dikembangkan tidak hanya pada media sosial, tapi juga pada media-media lainnya untuk menjaga terjadinya prostitusi online yang lebih berkuat. Dan juga mencegah kemungkinan disalahgunakannya oleh para pengguna. Betul pimpinan. Pengembangan perlu dilakukan agar program ini bisa sampai dengan matang di masyarakat. Terima kasih. Sebelum lanjut kepada Menteri Komunikasi dan Informasi, apakah ada dari fraksi lain yang ingin menanggapi? Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Banu Kadita Abdul dari fraksi PDIP izin untuk menanggapinya. Kami kurang setuju terkait dengan pendapat dari fraksi P3 yang berpendapat kalau harus disebarluaskan tidak hanya di aplikasi sosial media umum saja, karena itu bisa saja merugikan penghasilan negara. Tak bisa kita pungkiri kalau platform digital atau medsos dominan dari luar negeri yang masuk Indonesia itu dikenakan pajak PPN, itu bisa saja merugikan negara. Izin menyanggah pimpinan dengan adanya pengembangan program ini ke beberapa aplikasi dengan analisa yang telah dilakukan oleh beberapa pihak. Saya merasa kerugian yang akan didapat negara tidak akan sebesar yang dikhawatirkan oleh Partai PDIP. Itu sebabnya saya minta pertimbangan yang lebih atas kekhawatiran yang tidak berdasar di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Dipersilahkan kepada Kominfo dan jajarannya untuk menanggapinya kembali. Terima kasih kepada pimpinan sidang yang sudah memberikan peluang untuk menanggapi pendapat dari para fraksi. Izinkan saya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menanggapinya, bahwa kami akan mempertimbangkan lagi perihal disebarluaskannya kebijakan ini pada seluruh aplikasi media sosial, dan bahwa karena kami memang juga akan mempertimbangkannya. Pengguna-pengguna media sosial yang lain yang tidak menyalahgunakannya memang sepatutnya tidak menerima dampak kerugian. Jadi kami akan mempertimbangkan lagi terhadap dampak kebijakan kami ini. Dan kami juga perlu saran serta sanggahan dari para ketua dan anggota fraksi yang hadir di rapat ini. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Dipersilakan kepada para ketua dan anggota fraksi untuk bertanggapan dan sanggahannya. Dipersilakan kepada fraksi dari Partai PKS untuk menanggapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah tidak ada yang dirugikan?
yang didapati dari sosial media. Hal itu tidak menutup kemungkinan resiko yang tidak diinginkan. Maka dari itu, segmentasi perlu untuk dilakukan. Karena itu sama saja dengan kita tidak menjalankan kewajiban untuk melindungi hak para rakyat dengan memutus ekonomi para rakyat. Saya setuju dengan fraksi PDIP. Sebagai wakil rakyat seharusnya kita berkewajiban untuk mensejahterakan rakyat, bukan membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Izin menambahkan pembinaan sidang. Saya setuju dengan pendapat dari rekan saya sebelumnya bahwa harus ada yang mempertimbangkan kembali apakah nantinya ada kerugian atau tidak dan apakah mempersusah rakyat atau tidak. Terima kasih. Izin menambahkan pembinaan sidang. Saya rasa program ini harus dipikirkan dalam jangka panjang lagi, harus diteliti dan harus didapatkan kembali nantinya apabila ada kerugian yang dihasilkan dari program ini. Pimpinan, suasana sudah tidak kondusif. Rapat ini harap dikondisikan terlebih dahulu. Harap tenang bagi seluruh anggota rapat agar sidang tetap berjalan dengan kondusif. Terima kasih. Saya bosan dengan pemerintahan yang hanya memikirkan kebijakan dari satu sisi. Kita harus kembali dan mempertimbangkan kembali dari satu sisi dan sisi lain. Harap tenang. Balikan hati. Sekarang kita harus mempertimbangkan hal tersebut. Itu sebabnya kita harus mempertimbangkan penting kita. Betul sekali. Kenapa Anda kalau meminta pertimbangan sudah melakukan? Anda tidak bodoh. Oh, Anda yang telah bertindak bodoh, jangan menyampaikan fakta. Lihatlah diri kalian sekarang. Kalian merasa kalian adalah petinggi negara. Kalian berdiri sini seolah-olah mewakilkan para rakyat. Tetapi apa? Yang kalian pikirkan hanya diri kalian sendiri. Kalian telah membuat kebijakan untuk para rakyat agar mereka patuhi. Tapi lihatlah sekarang, kebijakan rakyat untuk kalian sendiri bahkan tidak kalian patuhi. Apakah ini yang disebut petinggi-petinggi negara? Sungguh memalukan. Wakil rakyat harusnya membela rakyat, bukan yang merugikan rakyat. Jika kalian tidak bisa memenuhi kewajiban kalian sebagai wakil rakyat, biar saya yang berdiri di sini menggantikan kalian sebagai wakil rakyat. Saya yakin bahwa keputusan ini harusnya keputusannya untuk rakyat, bukan merugikan rakyat. Saya yakin bahwa dengan diterapkan kebijakan ini, rakyat akan menjadi lebih sejahtera karena tidak dihalang-halang kebebasannya. Saya meminta kalian membatalkan rapat ini atau akan saya bunuh. Karena sidang sudah tidak kondusif, maka sidang akan dilanjutkan saat kondisi sudah kembali kondusif. Terjadi ricuhan di dalam suasana rapat. Beberapa orang yang diduga teroris dari fraksi PDIP, dari anggota pimpinan rapat, dari fraksi Gerindra, dari para polisi, ada yang menyamar menjadi teroris yang menentang adanya kebijakan ini yang akan diterapkan oleh Kominfo dan jajarannya, dan mengancam para peserta rapat dengan senjata api sehingga ada satu orang yang terluka, yaitu anggota fraksi dari partai Gerindra, yaitu Luis Alberto. Tetap bersama kami pemirsa di channel One TV untuk menyaksikan dan memantau kabar apa yang akan terjadi selama Ramadan. Saya kembalikan pada rapat. Duh, itu kok bisa ada terus gitu sih?
Iya, serem banget. Tahu nih, bikin rusuh aja terorisnya kan jadi kepotong sidangnya. Iya nih, padahal tinggal diputusin aja tuh. Mau gimana lagi, lanjut besok berarti kan ya? Iya, berarti kita besok pulang sekolah nonton bareng lagi. Yuk, aku juga greget sama DPR-nya sama kebijakannya bagaimana. Selamat pagi, para anggota rapat. Setelah memastikan kondisi telah aman kembali, maka sidang penetapan kebijakan Kominfo akan dilanjutkan. Setelah mengadakan rapat tertutup dengan para anggota fraksi kemarin, kami telah menyepakati hasil keputusan. Untuk itu, kami berharap keputusan ini dapat membawa kesejahteraan dengan tetap memperhatikan hak serta kebutuhan rakyat. Putusan sidang akan dibacakan oleh pimpinan rapat dan akan dipaparkan oleh notulen yang bertugas. Setelah rapat tertutup yang dilaksanakan dengan para anggota fraksi, maka kami memutuskan untuk menetapkan program kebijakan segmentasi di media sosial terhadap anak di bawah umur sebagai kebijakan yang resmi. Diharapkan kepada pihak Kominfo terus mengevaluasi setiap kebijakan. Dengan ini, keputusan ini diresmikan. Saya, Arbilda Safakamila, selaku notulen pada hari ini akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Rapat program kebijakan yang akan dikeluarkan Kominfo tentang segmentasi media sosial terhadap anak di bawah umur dalam rangka menanggulangi dan mengurangi maraknya kasus prostitusi online melalui rapat bersama perwakilan fraksi-fraksi telah ditetapkan secara resmi mulai pada tanggal 22 Februari 2023. Selamat pagi pemirsa yang ada di rumah, bersama saya Elizabeth Fiona di channel One TV yang akan mengabarkan kabar Indonesia pada hari ini. Pemirsa, pada tanggal 24 Februari 2023, sidang bersama Kominfo dan para fraksi kembali dilaksanakan yang membahas program pembahasan segmentasi media sosial terhadap anak di bawah umur resmi dilanjutkan kembali karena suasana rapat dinilai sudah kondusif. Dan kejadian kemarin sangat disayangkan sekali pemirsa karena banyak pimpinan-pimpinan rapat yang malah menyamar jadi teroris dan adanya kekurangan ketetapan polisi yang menjaga atau keamanan yang menjaga yang malah meneroboskan para teroris untuk hadir rapat itu sehingga ada satu orang yang terluka, yaitu dari anggota fraksi Gerindra, yaitu Luis Alberto. Jadi rapat hari ini resmi dilanjutkan dan sidang sudah diputuskan. Dengan kesepakatan program mengenai kebijakan Kominfo, penegasan segmentasi media sosial terhadap anak di bawah umur telah diresmikan dan dilakukan. Kepada pemirsa yang telah menyaksikan dari awal rapat sampai selesai dari hari kemarin, kami ucapkan terima kasih. Saya Elizabeth Fiona sebagai wartawan pada hari ini pamit undur diri.